Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil Markus yang kita baca hari ini memberikan pengajaran dari Yesus. Bagian pertama pengajaran kepada orang banyak, sementara bagian kedua pengajaran kepada para murid. Dan bacaan pertama serta Injil hari ini berbicara tentang janda. Saudari terkasih, dari Injil dengan menyimak pengajaran Yesus, lalu beberapa hal kiranya bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam kehidupan beriman kita sekarang ini. Mari kita cermati beberapa hal. Bagian pertama dari Injil hari ini, Yesus menyampaikan pengamatannya terhadap perilaku ahli Taurat yang suka mempertontonkan kesalehan mereka, suka menyalahgunakan penghormatan yang diberikan orang terhadap mereka, dan lebih-lebih ada satu kalimat tadi dalam terjemahan Injil yang lain ditulis, mereka suka menelan rumah janda-janda. Jadi bagian pertama tentang ahli Taurat ini bicara juga tentang janda sebenarnya. Karena pada bagian kedua, Yesus secara khusus memberi pengajaran kepada murid-muridnya sambil mengamati orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti, tentu di rumah ibadat itu, dan melihat seorang janda yang memberikan juga persembahan. Menarik bahwa Yesus dalam mengajar murid-muridnya menyampaikan pesan yang kiranya juga sangat relevan bagi kita. Namun satu hal harus kita camkan lebih dahulu. Kabar yang dibawa oleh Yesus adalah kabar gembira, kabar sukacita Injil. Maka sekalipun ia mengecam ahli Taurat, kita tidak boleh lupa bahwa ada juga dari para ahli Taurat itu yang sungguh hidup dengan baik. Mungkin beberapa atau sebagian yang justru tidak hidup sebagaimana seharusnya, yang mendapat celaan dari Yesus. Tapi jangan lupa, pencelaan dari Yesus ini bukan mau menyudutkan ahli-ahli Taurat, tetapi mau memberikan pengajaran. Pengajaran kepada umat orang banyak dikatakan tadi. Dan apa isi pengajaran itu? Singkatnya, hati-hati mendapat pengajaran dari para ahli Taurat, khususnya ahli Taurat yang hidupnya tidak benar. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Lalu dia memberikan indikasi, ciri-ciri ahli Taurat yang tidak usah diteladani, tidak usah didengar. Dan bacaan ini masih berkaitan dengan bacaan minggu lalu. Kita ingat minggu lalu ada dua perintah. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, seterusnya, dan kasihi sesamamu seperti diri sendiri. Kriteria ini juga tentu berlaku di sini. Ahli Taurat, pemuka agama yang boleh diteladani, boleh didengarkan, ialah mereka yang juga mengasihi Allah dengan segenap tenaganya dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Maka kalau ada ciri-ciri seperti tadi itu, tidak usah didengar. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Dan saya kira tetap relevan juga bagi kita sekarang. Kalau lihat media sosial, begitu banyak pemuka agama dari berbagai agama dengan berbagai renungan dan khotbah di situ. Yang mana yang kita mau dengar? Pakai kriteria tadi. Lihatlah isi dari khotbah-khotbah itu. Apakah sungguh mengajak kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati,
dan sekaligus juga mengajak kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu menjadi kriteria. Dan saudara-saudari yang terkasih, hal kedua yang harus kita perhatikan ialah sebagai kabar gembira ini tidak dimaksudkan, Yesus tidak bermaksud menyudutkan orang-orang tertentu seperti ahli Taurat, apalagi orang kaya. Pada bagian kedua Injil hari ini tentang janda yang memberi persembahan, Yesus memang memuji janda itu, memberi lebih banyak daripada semua yang lain, tetapi tidak mengatakan bahwa orang kaya itu salah, tidak juga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dua hal itu, khususnya bagian cerita tentang janda, mari kita simak dua hal. Kabar sukacita Injil adalah kabar sukacita Injil bagi semua orang, bukan orang tertentu saja. Jadi juga bagi orang-orang Farisi yang dicela itu, juga bagi orang-orang yang mungkin, kalau kita baca kisah para rasul, ada hal-hal di sana yang orang-orang yang memberi persembahan secara tidak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud Yesus memberikan pengajaran khusus kepada murid-muridnya tentang persembahan itu ialah bahwa Yesus mau mengajak agar para murid ini memakai nalarnya, memakai pikirannya untuk melihat kenyataan yang ada waktu itu berkaitan dengan janda yang memberi persembahan itu. Dari satu pihak Yesus memang memuji sikap janda itu. Ia memberikan seluruh nafkahnya. Ia memberikan apa yang ada padanya, sementara yang lain mungkin hanya memberikan dari kelebihannya. Dan Yesus sungguh memuji itu. Namun satu hal menarik lain yang bisa kita perhatikan, kita cermati janda ini. Bagaimana kira-kira suasana hati sang janda itu, baik janda yang berhadapan dengan Elia, yang tinggal mempunyai sedikit tepung dan sedikit minyak, lagi mencari kayu untuk membuat roti. Sesudah itu dia akan makan bersama anak-anaknya lalu tunggu mati. Dengan janda yang dilihat Yesus yang memberikan seluruh nafkahnya ke dalam kotak persembahan itu. Bagaimana suasana hati para janda ini? Mari kita tengok sedikit kebiasaan waktu itu. Dalam buku tentang perkawinan Katolik yang banyak disampaikan kepada kita, saya lihat sudah banyak didiskusikan juga dalam rangka merayakan pelindung paroki kita. Di sana kita bisa menyimak sedikit siapa seorang janda pada zaman Yesus ini, bahkan dalam perjanjian lama. Karena ada begitu banyak cerita tentang janda, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perumpamaan dan pengajaran yang diberikan Yesus. Nah, singkatnya, janda pada zaman itu, sebelumnya minta maaf kepada ibu-ibu yang sementara janda sekarang. Saya tidak bermaksud mengeksploitasi perasaan Anda. Kita hanya mau melihat suasana hati dari janda-janda pada zaman Yesus dan sebelumnya, untuk menyimak apa yang Yesus pesankan kepada kita. Janda-janda sekarang sudah lain dengan dulu. Nah, janda-janda waktu itu, bayangkanlah istri saja itu adalah properti dari suami. Jadi kalau punya banyak rumah, punya banyak unta, punya banyak istri, berarti suami itu kaya. Tidak punya hak, tidak punya kesetaraan dengan suami. Makin banyak istri itu berarti makin kaya zaman itu. Karena seperti properti. Nah, sekarang kalau suaminya meninggal, janda itu pada zaman itu menjadi seperti barang tidak bertuan. Bayangkan,
orang, bukan barang, tetapi diperlakukan dalam masyarakatnya sebagai orang atau ya barang, properti yang tidak bertuan. Berarti tidak ada yang menjaga, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang membela, tidak ada yang memperhatikan. Maka kita bisa mengerti beberapa cerita dalam Perjanjian Lama. Kalau suami meninggal, belum ada keturunan, maka saudara dari suami harus kawini perempuan ini. Karena dia menjadi barang tidak bertuan. Kita bisa membayangkan sekarang bagaimana seorang janda yang ketika di kota Naim itu Yesus mau masuk, ketemu dengan rombongan yang ingin memakamkan anak tunggal dari seorang janda. Itu bisa dibayangkan apa yang terjadi. Seorang janda tidak mempunyai pegangan apa-apa, tidak mempunyai harapan apa-apa. Seperti dilukiskan dalam bacaan pertama, kami mau makan itu dan sudah itu mati, tunggu mati. Dalam keadaan seperti itu, janda itu memberikan seluruh nafkahnya. Dan ini bukan hanya berlaku di kalangan orang-orang Yahudi waktu itu. Di Mesir ada suatu hukum. Kalau seorang atau satu keluarga suami istri menempati tanah orang lain, lalu membangun rumah di situ. Ketika suami itu meninggal, maka janda harus meninggalkan rumah itu. Dia tidak boleh tinggal lagi di situ. Itu yang tadi ada kalimat menelan rumah janda-janda, karena mereka harus meninggalkan itu. Lihat suasana ini. Itu yang ada pada janda yang memberi 2 keping uang recehan terkecil yang merupakan seluruh nafkahnya. Nah, apa pesan Yesus kepada para murid? Suruh mengamati itu. Sangat jelas. Yesus mau katakan kepada para muridnya, lihat ini. Perhatikan dan pelihara nasib janda-janda ini. Dan itu bisa kita simpulkan kalau kita baca kisah para rasul. Ada masa tertentu ketika rasul-rasul akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa kita tidak memperdulikan nasib janda-janda karena terlalu sibuk berkhotbah. Para rasul itu akhirnya apa? Mereka bersepakat menciptakan suatu jabatan baru di dalam gereja yang kemudian sampai sekarang ada, disebut diakon, untuk melayani janda-janda. Jadi dapat disimpulkan, Yesus mengajak murid-muridnya mengamati janda yang memberi persembahan itu untuk mengatakan, kamu dalam mewartakan kabar gembira bagi semua orang, Allah menolong janda ini, jadi kamu juga selanjutnya harus memperhatikan dan menolong janda-janda. Dan karena itu muncullah itu tugas baru, jabatan baru dalam gereja sejak para rasul, yang diadakan oleh para rasul ialah diakon, untuk melayani secara eksplisit. Dalam kisah para rasul disebut untuk melayani janda-janda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seperti saya katakan tadi, kita bukan mau mengobok-obok perasaan ibu-ibu yang sekarang berstatus janda. Janda sekarang sudah lain, bukan lagi properti. Mereka juga dengan pemahaman tentang hak-hak asasi manusia tidak ada beda dengan laki-laki, dengan para suami, khususnya di negara kita. Sekalipun di negara-negara tertentu masih ada perlakuan yang lain, gitu ya. Bahkan sekarang saya lihat kadang-kadang mengadili
pembatalan perkawinan dalam gereja kita, penggugat saya lihat malah justru banyak istri-istri menggugat suaminya membatalkan perkawinan. Jadi ibu-ibu sekarang sudah tidak takut jadi janda. Nah, mereka sudah mandiri juga. Ya. Yang malah harus hati-hati para suami saya kira. Kan saya kira ya dalam budaya kita, saya sering kali pikir, bagaimana harga diri seorang suami yang digugat cerai oleh istrinya ini. Hal yang sangat terbalik dalam perjanjian lama itu ya. Itu tidak dimungkinkan di sana. Karena istri adalah properti. Ya. Bayangkanlah kalau seekor onta menggugat tuannya. Ini persis itu. Saudara-saudari yang terkasih, karya sosial dalam gereja kita yang merupakan tugas para diakon dalam gereja para rasul adalah tugas kita semua juga. Tugas kita untuk memelihara hak-hak kehidupan, memberikan pegangan hidup bagi orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk menjamin kehidupannya sendiri. Sebabnya juga Sri Paus dalam ajarannya tentang Deus Caritas Est, Allah itu adalah yang berbelas kasih, mengatakan pula gereja, komunitas orang beriman tanpa melakukan kegiatan dan karya sosial menolong sesamanya kehilangan salah satu harkatnya, kehilangan salah satu martabatnya. Maka kita juga dalam merayakan pesta paroki kita, seksi sosial tentu akan menggalang juga karya sosial, pekerjaan-pekerjaan untuk membantu sesama baik di lingkungan paroki kita maupun masyarakat di sekitar kita. Kita semua diajak untuk memperhatikan ajakan Yesus, memperhatikan orang-orang yang terlantar. Amin.